Baik teman-teman, setelah tadi kita ngoding untuk data handler di video sebelumnya, sekarang kita akan ngoding untuk file satu lagi yang namanya Java class dbconfig ya dbconfig. Bikinnya kita sama seperti bikin data handler, kita ke package dulu, klik kanan di package ini, kemudian Java class. Namanya adalah dbconfig. Perhatikan huruf-huruf dari tulisannya ya. Usahakan sama, bikin sama aja, nggak usah dibeda-bedain supaya nanti teman-teman nggak susah untuk tracing error kalau misalnya ada error. Oke. Nah, dbconfig ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi kita ke database, menghubungkan ya. Kalau data handler tadi kan untuk pertukaran data, nah tapi kalau dbconfig ini untuk menghubungkan ke database, kemudian untuk membuat tabel, menginput tabel atau create data ya, atau insert data, update data, kemudian read data dan delete data. Semua fungsinya ada di dbconfig seperti itu. Nah, codingnya seperti apa? Oke, codingnya teman-teman silahkan ikuti ini. Extends, kemudian SQLite. Karena kita menggunakan SQLite, nah gitu ya. Kan enter. Nah, ini kan ada merah ya. Nah, kalau ada merah di sini teman-teman arahkan ke sini, ke ujung kiri dari tulisan publik. Di atasnya ada apa ya? Ada simbol seperti bola lampu. Teman-teman klik ininya. Nah, tinggal pilih implement method. Nah, pilih semua item yang ada. Oke. Seperti itu ya. Kemudian nih masih merah, teman-teman bisa lihat. Klik lagi tombol lampu tersebut, arahkan dulu ini ya. Ini arahkan kursor ke sini. Klik tombol lampu, kemudian create constructor matching super. Nah, ini. Klik. Oke, teman-teman pilih yang pertama, udah. Oke saja. Nah, jadi dia secara otomatis menambahkan coding-coding yang seperti ini. Oke. Selanjutnya kita harus membuat kostumisasi coding untuk yang bagian ini. Teman-teman silahkan ikutin ya. Ini kita hapus, kemudian nah seperti ini dihapus. Kemudian pada bagian ini pada bagian ini kita ganti menjadi yang seperti ini. Maaf. Kita bikin tabel di database, namanya adalah guestbook db. Bukan tabel ya, tapi database yang bernama guestbook. Nah, jadi instruksi ini mendeklarasikan method untuk membuat tabel bernama guestbook. Kemudian di sini 0, kemudian di sini 1. Nah, versi yang 1. Oke. Kalau penulisannya benar nanti muncul tulisan yang ini, nah secara otomatis gitu ya. Selanjutnya pada bagian ini, pada bagian on create. Nah, ini kita akan membuat tabel. Nah, tabel. Kita bikin tabel di bagian ini ya. Kalau di bagian sebelumnya tadi untuk bikin bikin database, database guestbook. Kalau yang ini untuk bikin tabel. Bikin tabelnya, instruksinya adalah string buat tabel atau create table, nggak masalah ya. Buat tabel, nama tabelnya adalah guestbook underscore table. Nah, jadi kalau teman-teman bikin nanti misalnya selain di project ini bikin tabel, ini harus ada underscore table. Nah, ini untuk pembuatan nama tabel harus ada underscore table ya, meskipun guestbooknya ini berbeda-beda, intinya harus ada buat tabel. Oh, salah saya, maaf, string buat table ini harusnya sama dengan guestbook create table. Kemudian di sini salah ya, ini harus pakai petik 2 bukan petik tunggal. Oke, guestbook kita buat table namanya, oh sorry create ya, salah, saya lupa nulis create guestbook underscore table, artinya buatlah tabel namanya guestbook table. Kemudian ini juga ketinggalan ya, maaf ya. Create table artinya buat tabel namanya adalah guestbook. Nah, guestbook ini mempunyai field atau kolom seperti ini. Kolom yang kita butuhkan yang pertama untuk menyimpan
ID ya, jadi kolom underscore ID. Nah, jadi ini adalah nama tabelnya, nama tabelnya. Kolomnya ini usahakan harus ada juga, ya. Jadi harus ada. Ketika nanti ada perubahan tabel, ininya ID-nya yang berubah, kolomnya tetap harus ada, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, tipe data dari ID ini adalah integer ya, karena dia akan kita gunakan menyimpan angka bilangan bulat, dan kita jadikan sebagai primary key, dan dia auto increment tuh nilainya akan berubah setiap saat secara otomatis, gitu ya teman-teman. Kemudian di sini, nah enter di sini plus, kita akan bikin kolom lain lagi, yaitu kolom underscore name ya, name tipe datanya text. Oke. Kemudian enter lagi plus, ini namanya apa? Namanya selain name tadi ada kolom ada kolom email ya. Tipenya juga teks, koma. Yang terakhir kita bikin kolom di sini untuk menyimpan password ya, password. Tipenya juga teks, gitu ya teman-teman. Baru di sini kita tutup kurung. Nah, spasi tutup kurung, baru di sini kita letakkan titik koma. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini disarankan kita menggunakan bukan string ya. Ini bentuknya string, tapi disarankan kita menggunakan variabel atau konstanta untuk menyimpan nama guestbook table, kolom name, kolom email, dan pass. Nah, cara bikinnya teman-teman blok ini dulu. Pertama-tama kita bikin untuk konstanta guestbook underscore table ini. Blok dulu guestbook underscore table, klik kanan. Kemudian teman-teman lihat di sini ada refactor ya, refactor introduce constant. Nah, ini cara otomatis untuk bikin konstanta. Konstantanya biarkan aja sesuai namanya, sesuai yang kita blok tadi. Public, klik OK. Nah, jadi dia nambahin ini. Kemudian dia merubah script kita yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa perhatikan. Selanjutnya adalah kolom ID. Nah, kolom ID ini kita juga harus bikin konstantanya, jangan dalam bentuk string. Sama kayak tadi, klik kanan, refactor, introduce constant. Oke aja, tinggal di OK. Kemudian untuk kolom name sampai kolom pass ya, bikin introduce constantnya. Oke. Email juga. Nah, ini teman-teman harus hati-hati nih untuk melakukan refactor ini, karena kalau salah-salah, maksud saya tuh salah tuh adalah salah blok. Misalnya teman-teman ke bloknya sampai nih, contoh email, ini akan menghasilkan error ya. Kita undo kalau salah. Klik kanan, blok lagi, klik kanan, kemudian refactor ulang, introduce constant, kemudian kolom pass. Nah, seperti ini ya. Jadi perhatikan benar-benar kalau nggak mau ada error nanti pas aplikasi dijalankan. Oke, kita periksa dulu. Oke, seharusnya sudah sama ya. Periksa spasinya, jangan sampai nggak ada spasi. Nah, di sini harus ada spasi ya. Di sini juga, pokoknya di dalam petiknya harus ada spasi. Kalau nggak ada spasi ya khawatirnya nanti error. Oke, ini teman-teman bisa ubah seperti ini ya. Nah, supaya kita mudah melihatnya. Jadi kita bedakan aja antara yang field dengan tutup kurungnya, seperti itu. Oke, bagian ini juga. Nah, jadi lebih mudah ya. Ini lebih mudah kita melihatnya. Ini untuk membuat tabelnya namanya guestbook. Ini untuk membuat kolom ID, ini membuat kolom name, kolom email, dan kolom password. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini coding seperti ini, db.exec SQL buat tabel. Nah, coding yang string buat tabel ini cuma membuat variabel tipenya adalah string, namanya adalah buat tabel, dan isinya adalah yang ini nih ya, yang ini perintah SQL. Sedangkan untuk instruksi yang ini fungsinya untuk melakukan eksekusi, eksekusi bahasa SQL. Kalau contohnya di website itu seperti ini.
Teman-teman pernah lihat ini kan coding untuk membuat tabel MySQL menggunakan bahasa PHP atau bahasa MySQL lah. Caranya kan biasanya create table bla bla bla. Nah, di dalamnya itu ada MySQL query. Nah, biasanya seperti itu atau MySQL query. Nah, itu adalah fungsi yang sama atau mirip kegunaannya dengan coding yang ini. Ya, gitu ya. Nah, biasanya teman-teman kan kalau di PHP itu $SQL atau $result atau $rec atau $MySQL. Kemudian ditaruhnya di sini kan. Nah, sama aja seperti di Java ini juga ya. Oke. Ini seperti ini. Selanjutnya kita akan mengcoding untuk CRUD ya. CRUD itu ya create, kemudian read data, kemudian update data dan delete data. Untuk create, pertama-tama kita untuk create dulu ya. Kita taruh di bawah sini, di bawah on upgrade. Saya tambahin komentar ya supaya mudah untuk dipahami. Create data atau insert data ya. Ini untuk create atau insert data. Insert data kan untuk menyimpan data ke database. Kemudian bikin method seperti ini, boolean. Kemudian create data atau insert data. Oke, gunakan huruf kecil di awal nama metodnya. Itu itu tips bagi para programmer yang baru memulai. Kemudian di sini data handler. Data handler ini adalah kelas yang tadi kita bikin, yaitu nih kelas data handler yang ini ya. Jadi jangan bingung. Kemudian di sini data handler, di sini handler. Kita bikin aja parameter ini namanya parameter. Handler buka kurung enter. Kemudian di sini SQLite. Kemudian di sini teman-teman tinggal ikuti aja ya. SQLite-DB sama dengan this. Nah, this get writable database. Kalau diartikan nih get writable database ini kita bisa mengartikan sebagai cari, artinya cari atau peroleh atau dapatkan database yang dapat ditulis. Kenapa dapat ditulis? Nah, karena kan kita pengen menyimpan atau create atau insert data ke dalam database. Otomatis kita perlu mengakses data yang bisa di write atau ditulis. Nah, pilihan selain writable ini ada readable. Nah, readable ini fungsinya beda. Kalau writable tadi ini adalah database yang bisa ditulis. Kalau readable itu database yang bisa dibaca. Dibaca itu kan kita mengambil datanya. Kalau writable ditulis artinya kita menyimpan data. Nah, tujuan kita adalah untuk menyimpan data, maka pilih yang writable ya. Kemudian kita perlu bikin object content values. Namanya boleh CV. CV singkatan dari content values sama dengan new content values, artinya kita mendeklarasikan objek baru dengan tipe content values. Udah, titik koma. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang pengen kita masukkan ke database dengan menggunakan method put. Kemudian nilai yang pengen kita masuk yang pertama adalah nama. Kan ada 4 field ya. Ada ID, nama, email, dan password. Nah, yang kita masukkan cuma name atau nama, email, dan password. Karena ID ini dia secara otomatis akan dirubah langsung oleh si database atau sistem. Oke. Ini teman-teman kasih yang pertama kolom. Nama dari fieldnya adalah kolom name. Yang pertama ya. Kolom name, kemudian koma, handler, dot, get. Nah, get name. Nah, oke. Teman-teman mungkin nanya, get name-nya dari mana? Get name ini dari data handlernya. Data handler ya. Get name. Nah, bagian sini. Itulah mengapa saya jelaskan tadi bahwa data handler ini gunanya untuk sinkronisasi data atau sebagai file interface yang kita gunakan untuk pertukaran data gitu ya. Jadi get name itu dari data handler. Kemudian selain nama atau name, kita perlu juga menambahkan put atau taruh kolom email ya. Kan tadi ada email ya, sama handler dot get email. Nah, oke. Handler dot get email. Yang terakhir adalah cv dot put put kolom pass ya.
password kalau nggak salah. Nah ini kolom underscore pass, koma handler, tick get, nah email. Nah seperti ini. Nah jadi setelah ini apakah ada lagi setelah email, name dan password? Nggak ada kan, karena kita cuma punya 3 input ini. Kalau ID kan tadi dia diperbarui secara otomatis. Terakhir untuk insert ini kita perlu bikin bikin variabel dengan tipe data long integer ya. db namanya adalah insert, db insert guestbook. Insert nama tabel kita apa? Nama tabel kita tadi guestbook ya. Ini guestbook. Insert guestbook. Sini 0. Kemudian di sini adalah nilai dari CV. Nilai CV tadi yang ini ya, nilai CV. Jadi semua nama, email dan password dikompres atau diletakkan di dalam sebuah variabel CV. Oke, kemudian nah, kini kita akan mengecek apakah insert ini atau variabel insert yang kita bikin tadi apakah berhasil. -1 artinya gagal ya. Kalau gagal berarti kembalikan nilai logika false atau beritahu user bahwa insertnya gagal. Else itu selain -1 artinya berhasil, return true. Nah ini artinya insert data ke database berhasil atau true. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah begitu. Kemudian saya kira untuk video ini supaya lebih singkat kita akan bagi-bagi videonya ke dalam beberapa bagian. Untuk bagian create data sudah cukup seperti ini ya. Selanjutnya silakan ikuti atau saksikan video tentang read data atau mengambil data dari database. Oke.